ongoing thing. Jangan lupa untuk di subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahmi Syaifullah dari kelas 12 IPA 7. Nah, di video kali ini saya akan membagikan trik mengerjakan soal geometri ruang mengenai jarak. Saksikan ya videonya. Nah, misalkan saya mempunyai sebuah kubus ABCDEF dengan lurus X. Nah, pasti kalian sudah tahu kan bahwa jarak dari G ke B adalah X akar 2, G ke A adalah X akar 3. Nah, sekarang saya akan menentukan jarak dari G ke P, Q, dan R. Nah, di mana jarak dari G ke P adalah X per 2 akar 5, G ke Q adalah X per 2 akar 6, dan G ke R adalah 3 per 2 kali X. GP sama dengan X per 2 akar 5 dengan syarat P adalah titik tengah rusuk yang berhadapan. Nah, penyempurnaan rumusnya itu kita tahu kan bahwa GP sama dengan X dan CP adalah X per 2. Maka dengan kita memakai rumus teorema Pythagoras, kita akan mendapatkan GP sama dengan akar X pangkat 2 tambah X per 2 pangkat 2. Dihasilkanlah di situ X per 2 akar 5. GQ sama dengan X per 2 akar 6 dengan syarat Q adalah titik tengah bidang yang berhadapan. Nah, kita tahu kan bahwa yang tadi GP sama dengan X per 2 akar 5 dan PQ adalah X per 2. Maka dengan memakai rumus teorema Pythagoras, yaitu akar X per 2 akar 5 pangkat 2 ditambah X per 2 pangkat 2 menghasilkan X per 2 akar 6. Jadi terbukti ya bahwa GQ cara cepat itu adalah X per 2 akar 6. GR sama dengan 3X per 2 dengan syarat R adalah berseberangan dengan diagonal ruangnya dan R adalah titik tengah rusuknya. Dan kita tahu kan bahwa GP sama dengan X per 2 akar 5 dan PR adalah X. Maka jika kita ingin mencari GR akan didapatkan dengan menggunakan rumus teorema Pythagoras, yaitu X per 2 akar 5 pangkat 2 ditambah X pangkat 2. Nah, jika kita selesaikan akan menghasilkan 3 per 2X. Jadi terbukti ya bahwa GP sama dengan X per 2 akar 5, GQ adalah X per 2 akar 6, dan GR adalah 3 per 2X. Nah, untuk yang kedua saya akan membahas tentang dalil yang berkaitan dengan jarak. Nah, yang pertama adalah dalil intercept. Nah, jika saya mempunyai sebuah segitiga seperti ini, maka berlaku A per C sama dengan B per D, A per E sama dengan A tambah D per F, dan C per E sama dengan C tambah D per F. Dengan syarat E dan F adalah sejajar pada segitiga tersebut. Nah, yang kedua saya akan membahas tentang dalil proyeksi. Nah, misal juga saya mempunyai sebuah segitiga seperti ini, maka berlaku AD sama dengan AC pangkat 2 tambah AD pangkat 2 kurang BC pangkat 2 per 2 AD. Dalil ini berlaku ya jika CD tidak lurus dengan AD. Nah, untuk yang ketiga saya akan membahas tentang dalil garis ini. Nah, jika saya mempunyai sebuah segitiga seperti ini, maka akan berlaku AB banding BC banding AC sama dengan 1 per CR dibanding 1 per AB banding 1 per BQ. Yuk kita pahami dan baca soalnya ya. Yang menyenangkan, jangan takut belajar matematika. Ayo belajar matematika dengan bahagia. Kalau kamu berlatih pasti bisa. Matematika itu tidak hanya menghafal rumus, tapi harus rajin berlatih. Kalau kamu berlatih pasti bisa, percayalah pasti bisa. Matematika, ilmu yang menyenangkan. Sudah ya. Jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Harmila.
Saya dari kelas 12 IPA 7. Di sini saya akan menjelaskan apa itu geometri ruang dan penerapan geometri ruang dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum itu saya akan menjelaskan apa sih itu geometri ruang. Jadi geometri ruang itu adalah himpunan dari titik, garis, dan bidang dalam ruangan berdimensi 3 yang ada di dalam media tertutup beserta seluruh permukaan yang membatasi. Geometri ruang ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama geometri ruang sisi datar dan yang kedua geometri ruang sisi lengkung. Untuk geometri ruang sisi datar ini terbagi lagi menjadi 4, yaitu kubus, balok, prisma, dan limas. Sedangkan geometri ruang sisi lengkung ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kerucut, tabung, dan bola. Perlu kita pelajari dari geometri ruang ini ada 2, yaitu jarak dan sudut. Langsung aja kita pelajari bagian-bagiannya. Yang pertama itu jarak. Yang pertama itu ada titik ke titik. Yang kedua itu ada titik ke garis. Yang ketiga itu ada titik ke bidang. Yang keempat itu ada garis ke garis. Yang kelima itu ada garis ke bidang. Dan yang terakhir ada bidang ke bidang. Untuk sudut itu, yang pertama itu ada sudut antar garis. Yang kedua ada sudut garis dengan bidang. Dan yang terakhir ada sudut bidang dengan bidang. Selanjutnya yaitu penerapan geometri ruang dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja, yang pertama itu kubus, ada es kubus, ada rubrik, dan ada dadu. Untuk balok, ada batu bata, ada kotak susu, dan ada tempat tisu. Untuk prisma, ada tenda berbentuk prisma segitiga, ada kemasan snack Hello Panda yang berbentuk prisma segi 6, ada kemasan coklat batang yang berbentuk prisma segitiga. Untuk limas, ada piramida Mesir, ada corong, dan ada atap rumah. Untuk kerucut, ada kon ice cream, ada topi ulang tahun, dan ada topi Pak Tani. Untuk tabung, ada gelas, ada celengan, dan ada kaleng susu. Dan yang terakhir adalah bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Fahrul Rozi dari kelas 12 IPA 7. Di sini kita akan mempelajari tentang kedudukan titik, garis, dan bidang pada materi geometri ruang. Nah, yang pertama adalah kedudukan titik. Kedudukan titik terhadap garis dan kedudukan titik terhadap bidang. Di sini kita akan mencari tahu apakah titik tersebut berada di dalam atau di luar garis maupun bidang tersebut. Nah, langsung saja, diketahui sebuah kubus ABCD EFGH, tentukanlah kedudukan titik A terhadap garis CD dan titik G terhadap garis GH. Nah, setelah kita amati titik dan garis tadi, dapat kita ketahui bahwasannya kedudukan titik A terhadap garis CD adalah titik terletak di luar garis. Sedangkan pada titik G terhadap garis GH, titik terletak pada garis. Secara singkat, apabila ada huruf yang sama antara keduanya, maka kedudukan titik tersebut berada di dalam garis. Dan sebaliknya, ketika tidak ada huruf yang sama antara keduanya, maka titik tersebut berada di luar garis. Begitupun dengan titik terhadap bidang. Titik A berada di dalam bidang ABCD dan titik A berada di luar bidang BCGF. Kedua adalah kedudukan garis. Kedudukan garis terhadap garis dan kedudukan garis terhadap bidang. Nah, yang pertama adalah kedudukan garis terhadap garis. Di sini kita akan mencari tahu apakah garis tersebut sejajar, berpotongan, atau bersilangan dengan garis lainnya.
Nah, langsung saja coba amati kubus ABCD EFGH. Tentukanlah garis-garisnya sejajar, berpotongan, dan bersilangan. Yang pertama adalah sejajar. Garis AB sejajar dengan garis CD. Dan garis AB sejajar dengan garis HG. Sejajar ini maksudnya ketika suatu garis saling berhadapan dengan garis lainnya. Yang kedua adalah berpotongan, yaitu ketika suatu garis saling menyinggung di satu titik. Contohnya itu seperti garis AB dengan BC, garis AB dengan AE, dan seterusnya. Lalu yang ketiga adalah bersilangan, yaitu ketika suatu garis hampir sama seperti berpotongan namun tidak bertemu di satu titik. Contohnya itu ialah garis AB dengan HE atau AB dengan CG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zikrizan Fitri Siregar, saya dari kelas 12 IPA 7. Nah, saya akan menjelaskan mengenai geometri ruang dan cara cepat mengerjakan geometri ruang yang berhubungan dengan jarak antara titik ke garis pada bangun ruang. Oke. Nah, geometri ruang merupakan ilmu yang membahas mengenai hubungan antara titik, garis, sudut, dan bidang pada suatu dimensi 3. Maka geometri ruang juga sering disebut dengan geometri dimensi 3. Nah, geometri ruang selanjutnya membahas mengenai pengukuran-pengukuran yang dilakukan terhadap bangun ruang. Nah, bangun ruang itu sendiri merupakan suatu bangun yang memiliki ruang untuk diisi atau volume. Nah, bedanya dengan bangun datar. Nah, bangun datar cuma memiliki panjang dan lebar, sedangkan bangun ruang memiliki panjang, lebar, serta tinggi, sehingga dia bisa membentuk suatu volume. Nah, bangun ruang terbagi menjadi dua, yaitu bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi datar meliputi balok, kubus, limas, dan prisma, sedangkan bangun ruang sisi lengkung meliputi tabung, kerucut, dan bola. Oke, selanjutnya kita akan membahas trik cepat mengerjakan soal geometri ruang yang berhubungan dengan jarak antara titik ke garis pada bangun ruang. Soal pertama. Oke, perhatikan gambar kubus ABCD FGH. Lalu jarak titik A ke garis CE adalah berapa cm? Nah, diketahui si AB-nya itu 4 cm. Oke, langsung aja kita gambarkan segitiganya. Kita temukan semua titiknya. Oke, E ke A, E ke C, lalu A ke C. Nah, inilah segitiga ACE-nya. Lalu kita ambil tegak lurus dari titik A ke garis CE-nya, membentuk garis O. Nah, yang akan kita cari ialah garis si AO-nya. Kita gambar segitiga di luarnya. Lalu kita buat titiknya. Sini A, C, dan di atas E. Dan siku-sikunya di A. Tarik garis A ke O-nya. Oke, sekarang kita tentukan setiap garisnya. Perhatikan AE. Dia sisi, berarti sama kayak AB, yaitu 4 cm. Lalu AC 4/2 karena diagonal sisi. Nah, lalu EC-nya itu 4/3 karena diagonal ruang. Nah, selanjutnya kita mau mencari si AO nih berapa untuk menentukan jarak titik A ke garis CE-nya. Nah, jadi cara mudah mencari AO-nya itu adalah sisi yang tegak lurus ini, sisi yang tegak itu dikali, kemudian dibagi dengan sisi yang miring ini. Nah, gitu ya cara cepatnya. Berarti AE kali AC per miringnya EC. Oke, kita masukkan aja nilainya. AE 4, kemudian AC-nya 4/2 per 4/3. Nah, 4-nya bisa kita coret, kita sederhanakan lagi. 4/2 per /3. Kalikan dengan akar sekawannya, /3 per /3. Oke, dengan 4/6 per 3. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Habib Altifari Nasution. Saya dari kelas 12 IPA 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang geometri ruang. Di sini saya akan menjelaskan subbab yang mengenai sudut pada bangun ruang. Nah, sudut pada bangun ruang ini terdiri dari dua. Yang pertama, dua garis bersilangan dan sudut garis bersilangan. Sebelum memasuki pembahasan di dua bagian ini, di bagian dua garis bersilangan dan sudut garis bersilangan ini, kita harus mencari besar sudut garis di pada bangun ruang ini. Nah, untuk mencarinya,
kita harus memakai sudut theta untuk mencari sudutnya. Kita menggunakan segitiga. Nah, di segitiga ini kita menggunakan rumus sin cos tan, yang dimana sin ini yang memiliki singkatan yang lebih gampang dilihat. Bisa jadi mungkin yang lain bisa untuk lebih mengingatnya, ini menurut saya saja, yaitu sin demi. Sin demi ini singkatan dari sin sama dengan depan per miring dari sudut theta tersebut. Selanjutnya yaitu cos. Cos di sini singkatannya yaitu cos sami. Nah, cos ini memiliki panjangannya yaitu cos sama dengan samping per miring. Nah, selanjutnya yaitu tan. Tan di sini memiliki singkatan yang lebih mudah diingat yaitu tan desa, yaitu memiliki panjangannya tan sama dengan depan per samping. Nah, sekarang saya akan membahas bagian yang pertama, yaitu dua garis yang berpotongan. Nah, apa sih maksud dari dua garis berpotongan ini? Dua garis berpotongan ini yang bermaksud adalah sudut yang memiliki dua garis L dan M yang berpotongan adalah sudut yang terletak pada garis L dan M. Maksudnya, setelah dua garis L dan M ini dibuat, nah, setelah yang di perpotongan itu, yang di tengah-tengahnya itu ialah sudutnya yang disebut dengan theta.